Malam teman-teman, aku mau bahas soal aib. Tadi ada yang ngomong ditujukan buat video yang udah aku bikin kemarin tentang kakek nenekku, tentang masa laluku yang penuh dosa. Dengar baik-baik ya. Manusia itu semua punya sisi baik dan sisi buruk. Dan aku itu berjalan dari kegelapan menuju jalan terang, dari yang berdosa untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saya bukan tipikal orang yang pura-pura baik, ataupun aku ini pengen dianggap baik, pengen dipuja, pengen dihargai, atau aku itu gila hormat. Aku itu kalau mengenal Tuhan, aku itu gak mengharapkan surga ataupun neraka. Aku itu gak mengharapkan ketika aku baik sama orang, aku itu gak minta balesan. Karena apa? Karena aku berjalan dari yang namanya kegelapan. Di kegelapan itu banyak manusia, gak cuman aku. Contohnya di India, kaum Sudra itu beribu-ribu tahun hidupnya ya begitu aja. Kenapa Tuhan nyiptain aku untuk terlahir di tempat yang kegelapan seperti itu? Untuk apa? Untuk aku belajar bagaimana aku itu menilai orang lain. Gak melihat hanya sisi baiknya aja, hanya melihat hartanya, hanya melihat derajatnya, hanya melihat pangkatnya, hanya gila hormat, hanya ingin dibilang baik. Dari kegelapan itu aku diajari sama Tuhan bagaimana aku itu menilai orang lain sama rata, gak ada bedanya. Yang dinilai itu hati, keyakinannya. Seperti juga nenek sama kakekku itu ngidupin anak 8 hanya dengan bertani, hanya dengan di rumah jualan kerupuk berkilo-kilometer pakai sepeda ontel. Dari situlah mengajarkan mereka kehidupan, memasrahkan diri mereka kepada Tuhan yang menciptakan kehidupan, agar mereka apa? Pada ketika mereka menutup mata, surga yang abadi itu jadi milik mereka. Jangan dipikir kalau hidup di dunia itu dengan sengsara, dengan ibaratnya penuh derita, itu terus ketika mati sama. Enggak. Di dunia mungkin hidup bisa apa adanya. Karena apa? Karena di situ ada kesabaran, ada keikhlasan, nerimo ing pandum, apa yang Tuhan kasih itu disyukuri. Apa aja yang Tuhan kasih. Aku belajarnya dari kakek nenekku yang aku bisa melihat dengan mataku, aku bisa mendengar, aku bisa merasakan apa yang mereka rasakan melalui hatiku. Nenek moyangku yang lain-lainnya aku itu enggak bisa mengenal mereka secara mata, secara pakai telinga, enggak bisa. Kalau hati aku masih bisa merasakan leluhurku yang mungkin udah ratusan atau ribuan tahun udah gak ada, tapi mereka tetap abadi. Karena apa? Karena selama hidupnya mereka itu memasrahkan hidupnya sama Tuhan. Begitu juga ibuku. Yang namanya solehah itu sabar, ikhlas, nerimo ing pandum. Apa yang terjadi, mau miskin, mau kaya, mau apapun, itulah takdir, kodrat. Mungkin karena mereka itu gak ngerti
gimana caranya untuk mengubah takdir mereka, mengubah yang buruk menjadi terang. Jadi mereka itu hanya nerimo ing pandum, dan itulah yang mengantarkan mereka itu ke surga. Beda dengan kita ini sekarang. Kita ini cuma mengharapkan dikenal baik, sok baik, mengharapkan dipuja. Ketika kita beribadah kepada Tuhan itu kita mengharapkan surga. Kita menolong orang lain, kita mengharapkan imbalan untuk dikenal, untuk dibilang sama orang lain itu baik. Itu namanya nggak tulus, nggak ikhlas. Apapun yang kita lakukan, kalau kita itu masih mengharapkan nilai dari orang lain, walaupun itu kita ibaratnya beribadah sama Tuhan, kalau kita masih mengharapkan surga, masih mengharapkan Tuhan ngasih sesuatu yang itu namanya nggak ridho, nggak ikhlas, nggak tawakal. Itu kalahnya kita sama leluhur kita dulu. Kita dikasih ujian rezeki seret aja udah bingung, nyari dukun, nyari ustadz, nyari kiai, nyari apapun. Akbar apa? Agar rezekinya lancar. Mau pakai ayat suci, mau pakai apapun, itu sudah menggadaikan keyakinan kita. Itu sudah namanya kita itu udah menyekutukan Tuhan. Gak heran kalau zaman sekarang, zaman akhir ini, banyak yang mengaku sebagai Krishna lah, bisa menyembuhkan orang ini, tapi kalian lupa apa yang kalian dapat itu karena apa? Ya karena perbuatan sendiri. Kadang-kadang sengaja gak sengaja kalian itu udahnya ibaratnya menzolimi orang lain, udah menduakan Tuhan. Makanya kamu itu entah dikasih sakit, entah dikasih rezeki seret. Kalian cuma mau enaknya aja hidup di dunia ini, tapi gak mau susahnya. Sedangkan Tuhan itu ngasih kehidupan itu seperti roda yang berputar, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di tengah. Gak ada namanya aib kalau kita itu bisa bersyukur. Karena saya itu apa? Karena saya berjalan dari yang namanya gelap menjadi terang. Jadi saya tahu yang nganggap gelap itu ya orang lain. Padahal Tuhan itu nganggap semua orang itu sama rata. Namanya dosa apapun sama Tuhan, ketika kita itu menebus dosa kita dengan perbuatan baik, dengan sedekah, dengan pengorbanan, Tuhan itu akan memaafkan. Tapi kita lupa dengan takdir, dengan kodrat yang udah ditentukan sama Tuhan. Kenapa? Karena kita haus pengen dipuja, haus pengen dinilai baik, padahal hati kita busuk. Kenapa saya tahu? Karena selama 40 tahun yang diutak-utak sama Tuhan itu hati. Jadi ketika dibukakan hati, saya sekarang kalau berjalan itu pakai hati. Jadi saya bisa baca hati orang lain, baca pikiran orang lain. Dari apa? Dari kata-kata mereka, dari perbuatan mereka. Saya bisa baca energi mereka. Mau mereka itu baiknya kayak apapun, kalau cuman di bibir, di apapun itu percuma. Kenapa? Karena hati, pikiran, kata-kata, perbuatan itu harus selaras. Kalau enggak, itu akan beda. Manusia itu punya aura yang bisa dibaca. Orang kalau baik, aura badannya itu bawa kesejukan, bawa kedamaian. Tapi walaupun dia itu perbuatannya baik, tapi kalau hatinya busuk, auranya yang terpancar ya tetap sama aja. Tidak menyejukkan, gelap gulita. Harus yang kalian lupa.
Manusia itu nggak cuman badannya aja, tapi rohaninya, hatinya. Jadi manusia itu bisa dilihat nggak cuma dari wajahnya, dari tingkah lakunya, tapi juga dari auranya. Jadi kalau kalian biasanya tertipu sama ucapan, sama yang itu hanya karena mereka itu pengen dipuji baik, pengen dianggap baik. Jadi kalau yang ngatain aib itu, energimu itu aku tahu, kamu nujuinnya buat saya. Tapi kamu jangan lupa bahwa kebaikan dan keburukan itu sama-sama punya kekuatan. Kalau digabungkan dua-duanya itu sama-sama dari Tuhan. Seperti yin dan yang. Kekuatan baik dan kekuatan buruk itu bisa diubah, sama-sama kekuatan dari Tuhan. Bisa jadi energi yang kuat. Jadi kamu kalau ngomong dipikir dulu. Ilmumu masih di bawah kaki. Makanya kamu kalau diajari nggak mau denger. Gebi, kamu cuma menyesatkan orang lain. Jadilah diri kamu sendiri. Diri kamu apa adanya. Kalau kamu mau mengenal Tuhan, ya nggak usah mengharapkan sesuatu, ikhlas. Kalau kamu berbuat baik, alam ini akan ngasih kamu kebaikan. Karena apa? Karena kamu bisa sinergi. Alam ini taunya baik sama buruk. Walaupun kamu gak baik sama orang tua sendiri, kamu suatu saat juga akan dapat karmanya yang gak baik. Kalau lagi rezeki seret, kalau lagi kena masalah, kena sakit atau apapun, kembali ke diri. Mungkin kita ini lagi ditegur, kita itu punya salah. Banyakin ngaji diri, memperbaiki dirinya. Kalau di diri kita itu masih mengharapkan pujian dari orang lain, masih mengharapkan dihormati orang lain karena harta, karena tata, karena apapun, berarti kalian ketika mengenal Tuhan itu Tuhan yang mana?